Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22043153 dari jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang UMKM. Yang pertama, pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Yang pertama, usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan dari atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Yang kedua, jenis-jenis UMKM. Yang pertama, usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diminati yaitu usaha kuliner dengan bermodal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Yang kedua, usaha fashion. UMKM di bidang fashion ini juga diminati setiap tahun. Mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga, usaha agribisnis, yaitu usaha agribisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas karena bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan. Yang keempat, usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik yaitu jual material elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, jual perlengkapan sound system. Yang kelima, usaha furnitur. Contoh UMKM di bidang furnitur yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan, dan perlengkapan ruang tamu. Yang keenam, usaha bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu servis sepeda motor, servis laptop, dan handphone. Yang ketiga, persoalan hukum bisnis. Yang pertama, permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaan akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Yang kedua, distribusi barang dan pemasaran kurang tepat. Yang ketiga, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan para pelaku UMKM bagi yang baru pemulai usaha yang mendapatkan pelanggan. Yang keempat, manajemen keuangan. Secara harfiah, memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis Anda berjalan karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis kamu. Yang kelima, perizinan. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga memiliki tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Yang keenam, pembukaan yang masih manual. Pembukaan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Yang ketujuh, manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi UMKM. Yang kedelapan, pemasaran online. Cara pemasaran online pun juga masih menjadi tantangan UMKM saat ini, karena kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM, yang mayoritas didominasi oleh generasi X ini, menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu oleh anak muda seperti sekarang. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.